Hai, Assalamualaikum sahabat semua. Semoga Allah sentiasa memberikan kesehatan dan rizki yang berkah serta melimpah kepada kita semua. Amin. Kali ini saya akan membuat alur cerita film yang berjudul My Love Your Husband Season 2 Episode 2A. Biar nggak pada penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Terlihat Inggit dan temannya yang melihat Pak Arya sedang tertawa bahagia bersama Karin. Inggit pun sangat cemburu melihatnya. Kemudian Inggit masuk ke toilet. Ia pun berbicara sendiri tentang kecantikan Karin. Ia juga berusaha untuk percaya dengan janji Arya, yaitu suaminya, akan membahagiakan Inggit di atas kebahagiaannya. Tiba-tiba temannya masuk ke toilet. Inggit pun langsung keluar. Inggit langsung memastikan cincin Arya apakah masih dipakai atau tidak. Kemudian Inggit juga mengira kalau Arya sudah tergoda oleh pelakor, yaitu Karin. Lalu Inggit memukuli Arya dan memakinya di depan orang banyak. Dan ternyata itu semua hanyalah imajinasi Inggit yang terbakar cemburu. Iim dan Rara yang melihat Inggit marah-marah gak jelas, mereka pun langsung menyadarkannya. Inggit pun kaget, dan karena Inggit pintar, ia pun pura-pura sedang belajar akting untuk pentas. Itu semua dilakukannya agar orang-orang sekitar tidak curiga kepada Inggit. Sepulangnya dari kampus, Inggit terus diam dan cemberut di dalam mobil. Arya pun bertanya kepada Inggit apa ada masalah. Inggit tidak menjawab sambil memasang muka jutek. Arya pun berusaha membujuk Inggit. Ia menawarkan makanan kesukaan Inggit. Akhirnya Inggit pun yang tadinya marah sekarang tergoda karena ia doyan makan. Di sisi lain, Rara baru saja sampai di restoran Yuda bersama Andre. Rara sangat kesal karena motor Andre mogok sepanjang perjalanan. Andre pun hanya terdiam sambil menahan tawa. Rara yang capek, ia langsung meminum minuman Iim dan Yuda. Sesampainya di rumah, Arya membuat masakan kesukaan Inggit. Inggit pun kembali menanyakan tentang hubungan Arya dengan Karin. Akhirnya, Arya pun menjelaskan kalau Karin itu sahabat baiknya sejak dulu. Inggit sang makin cemburu mendengarnya, namun ia berusaha menutupinya. Inggit juga mengatakan kalau di zaman sekarang itu tidak ada hubungan hanya sebatas sahabat atau teman di antara cewek dan cowok. Lantas Arya mengatakan kalau Inggit cemburu sama Karin. Inggit mengelak. Ia berkata ngapain cemburu sama cewek yang 10 tahun lebih tua dari Inggit. Namun Arya mengatakan kalau Karin 10 tahun lagi pasti masih terlihat cantik. Inggit yang kesal langsung meninggalkan Arya ke kamar. Di tempat lain, Rara mengatakan ke Andre kalau Rara sangat menyukai cowok yang berbadan kekar. Andre yang diam-diam suka sama Rara, ia langsung menanyakan tempat nge-gym ke Yuda. Yuda pun memberitahu kalau tempat biasa ia nge-gym sama dengan tempat Pak Arya biasa nge-gym. Andre langsung pergi ke tempat nge-gym. Ia juga dibantu oleh pelatih di sana. Kemudian Rara menelpon Andre dan bertanya apakah Andre sudah selesai mengerjakan tugas-tugas. Andre pun menjawab kalau ia sedang sibuk fitness. Rara yang malas mendengarnya, ia pun langsung menutup teleponnya. Seperti biasa, hal sepele jadi masalah kalau cewek sedang cemburu. Inggit menegur Arya karena menaruh handuk di atas kasur. Arya pun mengambil handuknya dan meminta tolong Inggit untuk menaruh handuknya di kamar mandi. Bener-bener ya, ini film bener-bener kocak banget. Kemudian Arya menanyakan Inggit mau dimasakin apa. Inggit pun meminta sesuatu yang sangat pedas sesuai hatinya saat ini yang sedang panas, ucapnya. Arya pun membawakan cabai dan bumbu lainnya untuk memastikan apakah sudah cukup pedas bagi Inggit.
Kemudian Inggit pun mendatangi Arya dan mengatakan kalau Arya tidak peka terhadapnya. Arya pun mengatakan kalau Inggit itu sedang cemburu sama Karin kan. Arya juga meminta Inggit untuk ikut nanti malam karena Arya ada acara bersama temannya dan di sana juga ada Karin. Biar Inggit tidak curiga terus, makanya Arya meminta Inggit untuk ikut dan usahakan tampil lebih cantik daripada Karin. Inggit yang merasa tertantang dan akan membuktikan ke Arya kalau Inggit bisa jauh lebih cantik daripada Karin. Felix kembali menelpon Arya untuk memastikan kembali kalau nanti malam Arya akan datang. Arya pun mengatakan insya Allah ia akan datang bersama istrinya. Di sisi lain, Inggit sedang memilih baju yang bagus untuk menyayangi Karin. Inggit ingin tampil seseksi-seksinya agar Arya tidak dapat berpaling darinya. Tiba-tiba Rara menelpon Inggit dan mengatakan kalau ia sudah ada di depan rumahnya. Inggit pun langsung mengajak Rara masuk ke dalam. Tanpa disadari Inggit masih memakai BH. Arya yang melihatnya, ia tidak sengaja mengucapkan kata-kata BH saat telepon sama Felix. Sontak Felix langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Inggit yang baru menyadari, ia pun langsung melepas BH-nya. Rara pun tertawa melihat semuanya. Ia mengira kalau Inggit habis melakukan sesuatu. Kemudian Rara mengingatkan Inggit kalau nanti malam adalah ulang tahun Andre. Inggit pun terkejut dan bingung karena dia juga ada acara sama Arya nanti malam. Rara mengingatkan Inggit agar ia tetap datang ke ulang tahun sahabatnya Andre. Inggit pun menyetujuinya. Lalu Inggit menanyakan Rara apakah Andre sudah menembaknya. Rara pun tidak mau membahas soal itu. Rara juga mengatakan masih trauma sama masa lalunya. Kemudian Inggit memberi saran agar Rara mau menceritakannya kepada Andre supaya Andre tidak terus-menerus berharap kepada Rara untuk menjadi pacarnya. Rara kemudian berpamitan pulang ke Arya dalam keadaan menangis. Arya pun menanyakan ke Inggit apa yang terjadi sama Rara. Inggit yang jago ngibul, ia memanfaatkan situasi. Ia mengatakan kalau Rara sangat terharu habis mendengar cerita Inggit tentang pernikahannya. Inggit sangat bersyukur bisa mendapatkan suami yang sangat baik, tampan, perhatian, pokoknya terbaik deh. Arya pun merasa ada yang aneh sama sikap Inggit. Dari yang tadinya emosional, kenapa bisa jadi selembut itu? Kemudian Inggit pun meminta izin ke Arya kalau nanti malam Inggit tidak bisa datang ke acara Arya karena Inggit ada acara dengan sahabatnya yaitu ulang tahun Andre.